Di video kali ini, Mimin bakal ngebahas cerita singkat dari game Assassin's Creed Odyssey dan bagaimana game ini terinspirasi dari mitologi Yunani. Tema ini juga udah direquest sama Harisandi 2835. Jadi, terima kasih buat requestnya, dan buat kalian yang mau request juga bisa tulis di kolom komentar. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian semua yang udah dukung channel ini. Subscriber kita sekarang udah nyampe 3.000 lebih. Jujur, ini pencapaian yang gak Mimin sangka, dan semua ini gak akan mungkin tanpa kalian. Semoga kedepannya channel ini bisa terus ngasih konten yang seru dan menghibur. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Hanya di Kata Dunia. Bayangkan dunia di mana mitologi Yunani bukan sekadar legenda, tetapi bagian dari kenyataan yang bisa kita jelajahi sendiri. Dewa, monster, dan pahlawan bukan hanya cerita turun-temurun, tapi benar-benar ada, atau setidaknya begitu menurut sejarah yang disembunyikan. Seperti itulah yang ditawarkan oleh Assassin's Creed Odyssey, sebuah game yang membawa kita ke zaman Yunani kuno, di mana mitos dan sejarah bercampur menjadi satu petualangan epik. Dari medan perang Sparta dan Athena hingga misteri Atlantis, game ini tidak hanya menawarkan aksi yang luar biasa, tetapi juga mengajak kita menyelami dunia yang penuh dengan legenda. Tapi, seberapa akurat Assassin's Creed Odyssey dalam mengadaptasi mitologi Yunani? Apakah para dewa benar-benar hadir? Atau semua hanya bagian dari teknologi peradaban kuno yang lebih maju? Mari kita telusuri kisahnya lebih dalam. Assassin's Creed Odyssey adalah salah satu game terbesar dalam seri Assassin's Creed, yang dikembangkan oleh Ubisoft dan dirilis pada tahun 2018. Berbeda dengan game-game sebelumnya dalam seri ini, Odyssey lebih menekankan pada elemen RPG dengan kebebasan memilih dialog, membentuk alur cerita sendiri, dan menjelajahi dunia yang luas. Game ini berlatar belakang pada Perang Peloponnesos yang terjadi antara dua kekuatan besar Yunani kuno, Sparta dan Athena. Perang ini berlangsung selama hampir 3 dekade, dari pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi, dan menjadi salah satu konflik terbesar dalam sejarah dunia kuno. Dalam Odyssey, kita berperan sebagai seorang Misthios atau tentara bayaran yang terlibat dalam konflik ini, tetapi dengan tujuan yang jauh lebih besar dari sekadar bertempur di medan perang. Yang menarik, pemain diberikan kebebasan untuk memilih karakter utama antara Alexios atau Cassandra, dua bersaudara yang terpisah sejak kecil dan memiliki takdir yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Mereka bukan hanya sekadar prajurit biasa, masa lalu mereka terkait erat dengan sejarah rahasia Yunani kuno, peradaban Atlantis, dan konspirasi yang melibatkan organisasi misterius bernama Cult of Kosmos. Dengan dunia yang terbuka yang luas, pertempuran laut ala bajak laut, serta interaksi dengan tokoh-tokoh legendaris seperti Socrates, Herodotos, dan Pythagoras, Assassin's Creed Odyssey bukan hanya sekadar game aksi, tetapi juga perjalanan epik yang menggali mitologi dan sejarah Yunani kuno dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Kisah Assassin's Creed Odyssey dimulai dengan tragedi yang menimpa seorang anak Sparta. Pemain bisa memilih untuk bermain sebagai Alexios atau Cassandra, keturunan langsung dari raja legendaris Leonidas. Ayah mereka yang bernama Nikolaos, adalah seorang jenderal Sparta yang dikenal sebagai Serigala Sparta, sosok yang dihormati sekaligus ditakuti di medan perang. Namun, hidup mereka tidak berjalan seperti takdir seorang prajurit Sparta biasa. Suatu hari, keluarga mereka menghadapi sebuah keputusan tragis. Orakel Delphi, Pythia, memberikan ramalan kelam yang menyatakan bahwa salah satu anak harus dikorbankan demi masa depan Sparta. Sesuatu yang mirip dengan mitos Yunani tentang Oedipus, di mana seorang anak diramalkan akan membawa kehancuran dan akhirnya dibuang. Peristiwa ini mencapai puncaknya di Gunung Taygetos, di mana sang anak, Alexios atau Cassandra, dilempar ke jurang. Namun, takdir berkata lain, mereka bertahan hidup dan akhirnya tumbuh besar di Pulau Kepalonia, jauh dari rumah dan tanpa mengetahui kebenaran tentang asal-usul mereka. Hidup sebagai Misthios atau tentara bayaran, karakter utama ini akhirnya memulai perjalanan epik untuk mengungkap siapa mereka sebenarnya, memburu orang-orang yang telah menghancurkan keluarga mereka, dan menentukan nasib Yunani kuno. Besar di Pulau Kepalonia, sang protagonis hidup dalam kerasnya dunia tanpa keluarga dan tanpa dukungan negara. Mereka tidak tumbuh sebagai seorang Spartan yang bangga akan negaranya, melainkan sebagai tentara bayaran yang hanya bertahan hidup dengan menjual jasa mereka kepada siapa saja yang mampu membayar.
Disinilah mereka bertemu dengan sosok yang akan membentuk kepribadian mereka, Marcos, seorang pedagang licik yang seringkali lebih banyak menimbulkan masalah daripada menyelesaikannya. Dari Marcos, mereka belajar bagaimana bertahan hidup, bernegosiasi, dan juga berbohong jika diperlukan. Tapi perjalanan mereka bukan sekadar tentang uang dan pertempuran. Suatu hari, mereka mendapat tugas yang mengubah segalanya. Sebuah kontrak yang membawa mereka kembali ke daratan utama Yunani, memulai perjalanan yang akan mempertemukan mereka kembali dengan masa lalu mereka, dan mengungkap kebenaran tentang keluarga, konspirasi, dan bahkan mitologi yang ternyata bukan hanya sekadar legenda. Kisah karakter utama Assassin's Creed Odyssey tidak hanya terinspirasi dari sejarah Yunani kuno, tetapi juga erat kaitannya dengan berbagai mitos yang sudah dikenal dalam peradaban tersebut. Ramalan Pythia, pengaruh orakel Delphi. Dalam game, Pythia memberikan ramalan kepada keluarga sang protagonis yang menyebabkan tragedi dalam hidup mereka. Ini mencerminkan praktik nyata di orakel Delphi, tempat di mana para pemimpin dan pahlawan Yunani datang untuk meminta petunjuk dari dewa Apollo melalui seorang pendeta wanita yang disebut Pythia. Dalam sejarah, Pythia seringkali memberikan ramalan yang ambigu atau bisa diinterpretasikan dalam banyak cara, seringkali memicu konflik besar seperti dalam kisah Raja Kroisos dari Lydia, yang salah menafsirkan ramalan dan kehilangan kerajaannya. Anak yang dibuang, mitos Oedipus dan Perseus. Tragedi yang menimpa Alexios atau Cassandra sangat mirip dengan mitos Oedipus, yang diramalkan akan membunuh ayahnya dan akhirnya dibuang dari Thebes, hanya untuk kembali dan tanpa sadar memenuhi ramalan tersebut. Kisah ini juga memiliki kemiripan dengan mitos Perseus, yang ibunya, Danae, dikurung oleh ayahnya, Raja Akrisios, karena ramalan bahwa cucunya akan membunuhnya. Perseus akhirnya selamat dan memang secara tidak sengaja membunuh kakeknya, memenuhi takdirnya. Dalam Assassin's Creed Odyssey, karakter utama tidak hanya bertahan hidup setelah dibuang, tetapi akhirnya kembali untuk menghadapi masa lalu mereka dan membuktikan bahwa mereka lebih dari sekadar alat dalam permainan takdir. Dengan latar belakang seperti ini, perjalanan karakter utama tidak hanya sekadar kisah balas dendam atau pencarian identitas, tetapi juga sebuah eksplorasi tentang bagaimana mitologi, kepercayaan, dan sejarah Yunani kuno saling terhubung. Dalam dunia Assassin's Creed Odyssey, ada kekuatan yang bekerja dalam bayang-bayang, menarik benang-benang politik, dan mengendalikan nasib kerajaan serta para pemimpinnya. Mereka dikenal sebagai Cult of Kosmos, sebuah organisasi rahasia yang memanipulasi Yunani dari balik layar. Seperti bayangan yang mengintai dalam kegelapan, Cult of Kosmos tidak peduli dengan peperangan antara Sparta dan Athena. Bagi mereka, perang hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu kekuasaan absolut atas Yunani. Mereka menanamkan pengaruh mereka ke dalam setiap aspek masyarakat, dari para jenderal perang, politikus, hingga tokoh keagamaan seperti Pythia di orakel Delphi. Organisasi ini terdiri dari individu-individu berpengaruh, tersebar di berbagai wilayah Yunani. Mereka memakai topeng untuk menyembunyikan identitas mereka dan beroperasi dalam jaringan yang sangat terstruktur. Misi utama sang protagonis adalah mengungkap dan memburu anggota Cult of Kosmos satu persatu, mengungkap rahasia di balik manipulasi yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Namun, di balik wajah organisasi ini yang kejam, ada sesuatu yang lebih dalam, yaitu sebuah konspirasi yang berakar pada peradaban kuno, isu, leluhur para dewa dalam mitologi Yunani. Kisah Cult of Kosmos dalam Assassin's Creed Odyssey memiliki banyak kemiripan dengan kisah para dewa dalam mitologi Yunani. Sama seperti para dewa yang selalu mencampuri urusan manusia, Cult of Kosmos bertindak di balik layar, mengatur nasib kerajaan dan individu dengan cara yang seringkali kejam dan manipulatif. Zeus, raja para dewa, dikenal sebagai sosok yang sering melakukan manipulasi dalam mitologi. Ia tidak hanya berperan sebagai penguasa Olympus tetapi juga sering menggunakan akalnya untuk menggulingkan Titan dan memastikan para dewa tetap berkuasa. Cult of Kosmos mencerminkan cara kerja Zeus, mereka tidak turun langsung ke medan perang, tetapi menggunakan pion-pionnya untuk mengendalikan situasi. Dalam mitologi Yunani, Hera sering digambarkan sebagai dewi yang penuh strategi dan manipulasi, terutama ketika ia berusaha menjatuhkan musuh-musuhnya atau membalas dendam pada perselingkuhan Zeus. Ia dikenal karena menyusun rencana panjang untuk memastikan kepentingannya tetap terjaga, seperti saat ia bersekongkol untuk menjatuhkan Herakles atau saat ia menghasut perang Troya.
Cult of Kosmos memiliki karakteristik yang sama, mereka tidak bertarung sendiri, tetapi menggunakan propaganda, manipulasi, dan politik untuk mengendalikan dunia Yunani dari balik bayangan. Cult of Kosmos bahkan berhasil menyusup ke Orakel Delphi, salah satu lembaga paling sakral dalam dunia Yunani kuno. Dalam mitologi, Python adalah ular besar yang menjaga orakel sebelum dibunuh oleh Apollo, yang kemudian mengambil alih tempat tersebut. Cult of Kosmos bertindak seperti Python, mengendalikan Pythia dan menggunakan pengaruh keagamaan untuk mengarahkan keputusan para pemimpin. Peradaban di balik mitologi dalam lore Assassin's Creed, para Isu adalah makhluk yang dianggap sebagai dewa oleh manusia Yunani kuno. Mereka menciptakan banyak peninggalan berteknologi tinggi yang kemudian dianggap sebagai artefak suci oleh generasi setelahnya. Cult of Kosmos mencoba mengendalikan warisan Isu ini untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar, mirip dengan bagaimana para Titan dalam mitologi Yunani mencoba mempertahankan kekuasaan sebelum akhirnya dikalahkan oleh Zeus dan para dewa Olympus. Dengan semua konspirasi dan rahasia yang tersembunyi dalam Cult of Kosmos, mudah untuk melihat bagaimana game ini mengambil inspirasi dari mitologi Yunani. Baik dalam dunia fiksi Assassin's Creed Odyssey maupun dalam kepercayaan Yunani kuno, ada satu tema utama yang terus muncul. Kekuasaan sejati tidak selalu berada di tangan mereka yang terlihat, tetapi di tangan mereka yang bekerja dalam bayang-bayang. Jadi, apakah Cult of Kosmos hanyalah organisasi biasa? Atau mereka sebenarnya adalah perwujudan dari takdir Yunani yang dikendalikan oleh para dewa kuno? Itulah pertanyaan yang akan dijawab oleh sang protagonis dalam perjalanan epiknya. Dalam perjalanannya, Alexios atau Cassandra akhirnya menemukan sesuatu yang lebih besar daripada perang antara Sparta dan Athena, lebih besar daripada konspirasi Cult of Kosmos. Mereka menemukan Atlantis, kota legendaris yang telah lama menghilang dalam sejarah. Tersembunyi jauh di bawah lautan, Atlantis bukan sekadar kota biasa. Ini adalah pusat peradaban kuno Isu, makhluk luar biasa yang dalam mitologi Yunani dipandang sebagai para dewa. Ketika Alexios atau Cassandra memasuki Atlantis, mereka melihat sesuatu yang bertolak belakang dengan dunia Yunani yang mereka kenal. Di sini, teknologi yang jauh lebih maju dari peradaban manusia terlihat di setiap sudutnya, pintu yang terbuka dengan kekuatan pikiran, mesin raksasa yang mampu memanipulasi realitas, dan energi misterius yang mengalir melalui bangunan-bangunan megah. Namun, Atlantis bukan hanya tempat peninggalan. Masih ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya, dan Alexios atau Cassandra harus mengungkap misteri di balik kota ini, termasuk hubungannya dengan Poseidon, sang penguasa lautan yang dalam game ini juga memiliki peran penting dalam peradaban Isu. Sejak zaman kuno, Atlantis telah menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah manusia. Konsep tentang kota yang hilang ini pertama kali muncul dalam tulisan Plato, seorang filsuf Yunani, yang menggambarkan Atlantis sebagai sebuah peradaban yang sangat maju tetapi akhirnya tenggelam akibat murka para dewa. Dalam Assassin's Creed Odyssey, legenda ini dihidupkan kembali dengan cara yang berbeda, menghubungkannya dengan peradaban Isu yang dalam sejarah game ini merupakan leluhur dari manusia. Plato dan Atlantis dari filsafat ke fantasi. Atlantis pertama kali disebutkan oleh Plato dalam dua dialognya, Timaeus dan Critias, di mana ia menggambarkan Atlantis sebagai sebuah peradaban luar biasa yang lebih maju dari bangsa manapun pada masanya. Atlantis digambarkan sebagai kerajaan yang memiliki kekuatan militer tak tertandingi, tetapi kesombongan mereka memicu kemarahan para dewa, yang akhirnya menenggelamkan kota itu ke dasar lautan. Dalam Assassin's Creed Odyssey, Atlantis bukan sekadar mitos, tetapi sebuah kenyataan, tempat peninggalan peradaban yang jauh lebih tua dari manusia, yaitu Isu. Poseidon, dewa atau penguasa Atlantis. Dalam mitologi Yunani, Poseidon dikatakan sebagai penguasa Atlantis, dan ia membangun kota tersebut untuk keturunannya yang setengah manusia, Atlas. Dalam game, Poseidon tidak sekadar dewa laut, tetapi juga salah satu pemimpin peradaban Isu yang memiliki kekuatan besar dan memerintah Atlantis sebelum akhirnya kota itu dihancurkan. Sama seperti dalam mitos Plato, di mana para penghuni Atlantis dihukum karena kesombongan mereka, dalam Assassin's Creed Odyssey, Atlantis juga akhirnya tenggelam sebagai akibat dari konflik internal di antara para Isu. Teknologi Isu, asal-usul mitos dewa. Salah satu konsep paling menarik dalam Assassin's Creed Odyssey adalah bagaimana game ini menghubungkan mitologi dengan teknologi.
Para Isu memiliki kemampuan yang luar biasa, mereka bisa menciptakan senjata yang sangat kuat, memanipulasi realitas, dan bahkan memperpanjang usia mereka sendiri. Teknologi mereka sangat maju hingga manusia yang hidup di zaman kuno menganggap mereka sebagai dewa, dan dari sinilah lahir mitos-mitos Yunani tentang para penghuni Olympus. Perjalanan ke Atlantis bukan hanya sekadar eksplorasi kota bawah laut, tetapi juga sebuah pengungkapan besar tentang bagaimana mitologi Yunani bisa saja berakar pada sesuatu yang nyata. Dalam Assassin's Creed Odyssey, Atlantis bukan hanya sebuah legenda, tetapi sebuah peradaban yang benar-benar ada, dihuni oleh makhluk yang jauh lebih maju dari manusia biasa. Bagi Alexios atau Cassandra, penemuan ini mengubah segalanya. Ini bukan lagi sekadar perang antar kota atau balas dendam keluarga, ini adalah tentang memahami kebenaran di balik dunia mereka. Apakah peradaban seperti Isu benar-benar ada dalam sejarah manusia? Apakah legenda Atlantis hanyalah mitos? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang masih tersembunyi? Itulah pertanyaan yang terus membuat Atlantis menjadi salah satu kisah paling menarik sepanjang sejarah. Sepanjang perjalanan di Assassin's Creed Odyssey, Alexios atau Cassandra tidak hanya menghadapi manusia biasa, tetapi juga berhadapan langsung dengan makhluk-makhluk yang dianggap sebagai monster mitologi. Namun, seperti yang telah dibangun dalam lore Assassin's Creed, semua yang tampak seperti legenda ternyata memiliki akar yang lebih dalam terkait dengan Isu, peradaban kuno yang teknologinya jauh melampaui pemahaman manusia Yunani saat itu. Mitos yang selama ini dianggap sebagai kisah fantastis ternyata merupakan jejak peninggalan peradaban Isu yang tersisa di dunia Yunani. Makhluk-makhluk ini bukan sekadar legenda, tetapi hasil dari eksperimen genetika dan teknologi canggih yang dilakukan oleh para Isu. Mari kita telusuri kebenaran di balik 4 makhluk mitologi paling terkenal dalam Assassin's Creed Odyssey. Medusa di Pulau Lesbos. Dalam mitologi Yunani, Medusa adalah salah satu dari 3 Gorgon, makhluk mengerikan yang memiliki rambut dari ular dan bisa mengubah siapapun menjadi batu dengan tatapan matanya. Ia dikutuk oleh Athena dan menjadi salah satu monster paling terkenal dalam mitologi. Namun, dalam Assassin's Creed Odyssey, Medusa bukanlah monster biasa, ia adalah ciptaan Isu. Medusa digambarkan sebagai makhluk yang mampu membuat musuhnya menjadi batu, tetapi bukan karena sihir, melainkan karena teknologi Isu yang sangat canggih. Kemampuannya ini berasal dari sebuah artefak Isu, yang menjadi sumber kekuatannya. Pulau Lesbos, tempat ditemukannya Medusa dalam game, diyakini sebagai salah satu tempat di mana peninggalan teknologi Isu masih tersembunyi. Dengan konsep ini, game berhasil menghubungkan mitos klasik dengan elemen sains fiksi khas Assassin's Creed, di mana sesuatu yang dianggap sebagai keajaiban oleh manusia kuno sebenarnya adalah teknologi yang belum mereka pahami. Minotaur di Kreta. Legenda Minotaur berasal dari mitos tentang Raja Minos dari Kreta, yang membangun sebuah labirin raksasa untuk mengurung monster berkepala banteng, Minotaur. Setiap tahun, orang-orang Athena mengirim pemuda dan pemudi sebagai korban persembahan, hingga akhirnya Minotaur dibunuh oleh pahlawan Theseus. Dalam Assassin's Creed Odyssey, labirin ini memang ada, tetapi dengan twist khas Assassin's Creed. Labirin tersebut adalah konstruksi Isu, sebuah tempat yang didesain untuk menyembunyikan artefak kuat. Minotaur sendiri bukan sekadar makhluk mitologi, tetapi hasil eksperimen Isu, mungkin sebuah manusia yang telah dimodifikasi dengan teknologi mereka. Alexios atau Cassandra harus menghadapi Minotaur dan menavigasi labirin yang masih menyimpan berbagai jebakan kuno, sama seperti legenda yang diceritakan dalam mitologi Yunani. Dengan cara ini, Assassin's Creed Odyssey menghidupkan kembali legenda Minotaur, tetapi dengan latar belakang yang lebih masuk akal dalam dunia game, menghubungkan mitos dengan peradaban Isu yang hilang. Cyclops, monster bermata satu dan kisah Odysseus. Dalam mitologi Yunani, Cyclops adalah ras raksasa bermata satu. Kisah paling terkenal tentang Cyclops datang dari The Odyssey, di mana pahlawan Odysseus bertemu dengan Polyphemus, seorang Cyclops kejam yang mencoba memakan krunya. Dengan kecerdikannya, Odysseus berhasil membutakan Polyphemus dan melarikan diri dari guanya. Dalam Assassin's Creed Odyssey, ada beberapa Cyclops yang bisa ditemui Alexios atau Cassandra. Sama seperti makhluk mitologi lainnya, Cyclops dalam game bukanlah makhluk mistis, tetapi hasil eksperimen Isu yang gagal atau makhluk buatan yang diciptakan dengan teknologi canggih. Cyclops memiliki kekuatan fisik luar biasa dan bisa bertarung dengan cara brutal.
Beberapa Cyclops dalam game berfungsi sebagai mini-boss yang harus dikalahkan untuk mendapatkan peninggalan artefak kuno. Game ini memberikan twist baru pada legenda Cyclops, mengubahnya dari monster biasa menjadi bagian dari misteri teknologi kuno. Sphinx, teka-teki kuno dan misteri isu. Dalam mitologi Yunani, Sphinx adalah makhluk yang mengajukan teka-teki kepada manusia. Jika mereka gagal menjawab, Sphinx akan membunuh mereka. Kisah paling terkenal tentang Sphinx berasal dari legenda Oedipus, yang berhasil menjawab teka-teki Sphinx dan mengakhiri kutukannya. Dalam Assassin's Creed Odyssey, Sphinx bukanlah makhluk fisik yang bisa dikalahkan dengan kekuatan, tetapi tantangan berupa teka-teki yang harus dipecahkan. Sphinx muncul dalam game sebagai penjaga peninggalan isu, dan hanya mereka yang cukup cerdas yang bisa melewati ujiannya. Pemain harus menjawab serangkaian teka-teki, mirip dengan cerita dalam mitologi Yunani, untuk mendapatkan peninggalan isu. Ini menegaskan bahwa dalam dunia Assassin's Creed, isulah yang menciptakan legenda tentang Sphinx, mungkin sebagai sistem keamanan kuno untuk melindungi teknologi mereka. Melalui interaksi dengan makhluk-makhluk mitologi ini, Alexios atau Cassandra menyadari bahwa dunia Yunani kuno penuh dengan rahasia yang lebih besar daripada sekadar mitos dan legenda. Apa yang dulu dianggap sebagai monster atau keajaiban para dewa, dalam kenyataannya adalah hasil peninggalan peradaban yang jauh lebih tua dan lebih maju dari yang pernah dibayangkan oleh manusia Yunani. Dengan konsep ini, Assassin's Creed Odyssey berhasil menggabungkan sejarah, mitologi, dan fiksi ilmiah dalam sebuah dunia yang terasa hidup dan masuk akal. Jadi, apakah legenda mitologi Yunani benar-benar hanya sekadar mitos? Atau mungkin di masa lalu, ada sesuatu yang lebih besar yang pernah ada, sesuatu yang telah lama terlupakan dalam sejarah? Itulah pertanyaan yang terus membayangi perjalanan Alexios atau Cassandra dan juga para pemain yang berusaha mengungkap kebenaran di balik sejarah dan mitologi Yunani. Dalam Assassin's Creed Odyssey, perjalanan Alexios atau Cassandra tidak hanya sekadar menemukan jati diri mereka, tetapi juga mengungkap rahasia keabadian yang tersembunyi dalam sejarah Yunani kuno. Di sepanjang petualangannya, sang protagonis memiliki Spear of Leonidas, sebuah tombak yang memiliki kekuatan supernatural. Tetapi, seperti banyak elemen lain dalam game, kekuatan ini bukan berasal dari sihir atau anugerah para dewa, melainkan teknologi peninggalan peradaban isu. Tombak yang dimiliki Alexios atau Cassandra bukanlah tombak biasa. Spear of Leonidas adalah peninggalan isu, yang diwariskan dalam garis keturunan protagonis. Tombak ini memberikan kekuatan luar biasa, memungkinkan penggunanya memiliki refleks super cepat, regenerasi, dan kemampuan bertarung di luar batas manusia biasa. Seiring perjalanan, tombak ini bisa diperkuat, mengungkapkan potensi penuhnya yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di awal permainan. Ini sejalan dengan konsep Assassin's Creed, di mana banyak artefak isu yang dianggap sebagai senjata ilahi dalam mitologi sebenarnya hanyalah teknologi canggih yang tidak dapat dipahami oleh manusia zaman kuno. Dalam mitologi Yunani, banyak pahlawan yang memiliki senjata legendaris. Perseus memiliki pedang dan perisai dari dewa Hermes dan Athena, sedangkan Achilles memiliki senjata yang dibuat khusus oleh dewa pandai besi Hephaestus. Dalam konteks Assassin's Creed Odyssey, kita bisa melihat bahwa senjata legendaris ini sebenarnya berasal dari peninggalan isu. Dalam game ini, para dewa Yunani bukanlah entitas mistis yang berkuasa di Olympus, melainkan anggota peradaban isu yang dipandang sebagai dewa oleh manusia Yunani kuno. Zeus, Poseidon, Hades, Hermes, Athena, dan para dewa lainnya sebenarnya adalah pemimpin dari bangsa isu yang memiliki teknologi dan kekuatan luar biasa. Mereka bukanlah makhluk abadi seperti yang digambarkan dalam mitologi, tetapi makhluk dengan umur panjang dan teknologi yang jauh lebih maju dari manusia biasa. Artefak seperti Spear of Leonidas, Helm of Hades, dan Pandora Box hanyalah peninggalan isu yang dianggap sebagai benda sakral oleh manusia Yunani kuno. Hubungan ini semakin jelas ketika protagonis berhadapan dengan berbagai arsip peninggalan isu, yang mengungkapkan bahwa mitologi Yunani lahir dari pengaruh mereka terhadap manusia zaman itu. Salah satu dewa Yunani yang paling sering dikaitkan dengan peninggalan isu adalah Hermes, dewa yang dikenal sebagai pembawa pesan para dewa dan memiliki kecepatan luar biasa. Hermes sering digambarkan memiliki sandal bersayap dan tongkat ajaib, yang memungkinkan dia bergerak dengan kecepatan yang mustahil bagi manusia biasa.
Dalam konteks Assassin's Creed, benda-benda ini kemungkinan besar adalah artefak isu yang memberikan kekuatan super, sama seperti yang terjadi pada Spear of Leonidas. Di Atlantis, protagonis bertemu dengan Hermes Trismegistus, sebuah figur yang erat kaitannya dengan keilmuan dan filsafat. Dalam game, ini mengisyaratkan bahwa Hermes sebenarnya adalah salah satu anggota isu yang memiliki pengetahuan luas tentang peradaban mereka. Ini menguatkan gagasan bahwa dewa-dewa Yunani dalam game sebenarnya adalah makhluk isu, yang meninggalkan berbagai artefak dan teknologi yang kemudian disalahartikan sebagai keajaiban ilahi oleh manusia kuno. Sepanjang perjalanan dalam game, kita menemukan banyak artefak peninggalan isu yang berkontribusi terhadap mitologi Yunani. The Staff of Hermes Trismegistus. Tongkat yang dipercaya memiliki kekuatan keabadian, yang dalam game adalah teknologi isu yang benar-benar mampu memperpanjang umur penggunanya. The Helm of Hades. Helm yang memberikan kekuatan tak terlihat, mirip dengan yang digunakan oleh Dewa Hades dalam mitologi. The Trident of Poseidon. Senjata yang dipercaya sebagai simbol kekuatan Dewa Laut, tetapi dalam game adalah artefak peninggalan isu yang memungkinkan penggunanya bernafas di dalam air. Semua benda ini membuktikan bahwa mitos-mitos Yunani yang kita kenal sebenarnya berasal dari peninggalan peradaban yang lebih tua, dan para pahlawan seperti Perseus, Achilles, dan Odysseus mungkin hanyalah manusia biasa yang menemukan teknologi ini dan menjadi legenda karenanya. Alexios atau Cassandra bukan hanya seorang tentara bayaran biasa, tetapi keturunan dari garis keturunan yang telah lama berhubungan dengan peninggalan isu. Keberadaan Spear of Leonidas bukan hanya sebagai senjata, tetapi juga sebagai bukti hubungan antara protagonis dengan kekuatan isu. Dalam perjalanannya, ia mulai memahami bahwa mitologi Yunani bukanlah sekadar legenda, tetapi lahir dari kenyataan yang jauh lebih kompleks dan tersembunyi dalam sejarah. Keberadaan artefak seperti Staff of Hermes Trismegistus menegaskan bahwa konsep keabadian dalam mitologi Yunani mungkin berasal dari sisa-sisa teknologi isu yang pernah ada di bumi. Dengan menghubungkan mitologi Yunani dengan dunia Assassin's Creed, kita tidak hanya mendapatkan sebuah cerita petualangan epik, tetapi juga penggambaran baru tentang bagaimana mitos-mitos kuno bisa lahir dari jejak peradaban yang lebih tua dan lebih maju. Setelah melewati berbagai tantangan, mengungkap rahasia tersembunyi, bertarung melawan makhluk mitologi, serta menghadapi konspirasi Cult of Cosmos, perjalanan Alexios atau Cassandra mencapai puncaknya. Namun, disinilah pemain dihadapkan pada pilihan penting yang menentukan akhir cerita mereka. Setiap keputusan yang diambil sepanjang permainan akan mempengaruhi takdir protagonis dan warisan yang mereka tinggalkan bagi Yunani kuno. Tapi pada akhirnya, ada dua jalur utama yang bisa diambil. Menjadi penjaga Atlantis dan menjaga warisan isu, atau menjadi pahlawan Yunani dan hidup sebagai legenda. Menjadi penjaga Atlantis dan menjaga warisan isu. Salah satu akhir yang paling monumental dalam Assassin's Creed Odyssey adalah ketika protagonis memilih untuk mengambil alih tanggung jawab sebagai penjaga Atlantis. Dengan memegang Staff of Hermes Trismegistus, Alexios atau Cassandra memiliki kehidupan abadi dan bertugas melindungi peninggalan isu agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Ini adalah jalan yang penuh kesepian, karena mereka harus menyaksikan peradaban manusia terus berubah sementara mereka sendiri tetap abadi. Mereka menjadi penghubung antara peradaban isu dan dunia manusia, memastikan bahwa rahasia dan teknologi yang tersisa tidak disalahgunakan. Pilihan ini sangat mirip dengan kisah dalam mitologi Yunani tentang tokoh-tokoh yang memiliki hubungan dengan dunia para dewa, tetapi akhirnya terisolasi karena takdir mereka. Misalnya Prometheus, yang memberikan api kepada manusia tetapi dihukum oleh para dewa. Hermes, yang bertindak sebagai penghubung antara dunia manusia dan para dewa Olympus. Orpheus, yang mencoba menjembatani dunia manusia dan dunia bawah tetapi akhirnya gagal karena sifat fana manusia itu sendiri. Jika pemain memilih jalur ini, maka kisah Assassin's Creed Odyssey tidak hanya berakhir sebagai sebuah petualangan heroik, tetapi juga sebagai kisah seorang manusia yang akhirnya melangkah di luar batas kemanusiaan dan menjadi legenda yang tak tergantikan dalam sejarah. Menjadi pahlawan Yunani dan hidup sebagai legenda. Di sisi lain, pemain dapat memilih untuk meninggalkan warisan mereka sebagai pahlawan Yunani, bukan sebagai penjaga Atlantis. Alih-alih mengabdikan diri pada teknologi isu, protagonis memutuskan untuk hidup sebagai manusia biasa dan meninggalkan jejaknya dalam sejarah.
Mereka bisa menghancurkan Cult of Kosmos sepenuhnya, membantu menyatukan Yunani, atau bahkan menjalani hidup damai setelah semua konflik berakhir. Warisan mereka tidak ditentukan oleh keabadian atau kekuatan supernatural, tetapi oleh tindakan mereka selama perjalanan. Pilihan ini sejalan dengan banyak pahlawan dalam mitologi Yunani yang lebih memilih takdir manusiawi daripada mencoba menjadi dewa. Beberapa contoh yang mirip dengan perjalanan protagonis dalam game ini adalah Achilles, seorang pahlawan hebat dalam Perang Troya yang memilih untuk dikenang sebagai legenda meskipun harus mati muda. Odysseus, seorang manusia biasa yang mengandalkan kecerdasan dan keberanian untuk mengalahkan tantangan dan akhirnya kembali ke rumah. Herakles, seorang manusia yang memiliki kekuatan dewa tetapi pada akhirnya menjalani perjalanan yang penuh penderitaan sebagai manusia sebelum mendapatkan tempat di Olympus. Jika pemain memilih jalur ini, maka Assassin's Creed Odyssey menjadi sebuah kisah tentang seorang manusia yang berjuang menghadapi tantangan besar dan akhirnya diingat sebagai legenda oleh generasi mendatang. Apapun akhir yang dipilih, Assassin's Creed Odyssey berhasil menggabungkan sejarah dan mitologi Yunani dengan cara yang luar biasa. Menghidupkan Yunani kuno dengan dunia yang kaya akan detail sejarah, mulai dari Perang Peloponnesos hingga tokoh-tokoh bersejarah seperti Socrates dan Pericles. Menghadirkan mitologi dalam sudut pandang baru, di mana legenda tentang dewa dan monster tidak hanya diceritakan sebagai mitos, tetapi juga sebagai bagian dari konspirasi peradaban isu. Memberikan pengalaman yang fleksibel bagi pemain untuk menentukan sendiri bagaimana mereka ingin diingat dalam sejarah. Dengan memadukan sejarah nyata dengan mitologi dalam gaya khas Assassin's Creed, Odyssey tidak hanya menjadi sebuah game aksi, tetapi juga sebuah eksplorasi tentang bagaimana legenda dan sejarah bisa saling berkaitan dan menciptakan kisah yang abadi. Pada akhirnya, warisan Alexios atau Cassandra bergantung pada pilihan pemain, dan inilah yang membuat Assassin's Creed Odyssey menjadi salah satu kisah epik terbaik dalam waralaba ini. Setelah melalui perjalanan panjang menyusuri Yunani kuno, bertemu dengan tokoh-tokoh legendaris, bertarung melawan makhluk mitologi, dan mengungkap rahasia Atlantis, kita bisa melihat bagaimana Assassin's Creed Odyssey menggabungkan sejarah dan mitologi menjadi sebuah petualangan yang epik. Game ini bukan hanya soal pertempuran dan aksi parkur khas Assassin's Creed, tetapi juga cara Ubisoft menginterpretasikan mitologi Yunani dalam sudut pandang baru. Dewa-dewa, ramalan, dan kisah-kisah heroik tidak hanya sekadar legenda, tetapi memiliki dasar dalam teknologi kuno isu yang masih menjadi misteri. Sekarang giliran kalian. Bagaimana menurut kalian tentang Assassin's Creed Odyssey? Apakah menurut kalian game ini berhasil menghidupkan mitologi Yunani dengan cara yang keren, atau ada bagian dari game ini yang menurut kalian kurang sesuai dengan sejarah atau mitologi aslinya? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Aku ingin tahu momen favorit kalian dalam game ini dan bagaimana kalian melihat hubungan antara sejarah dan mitologi di dalamnya. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin lebih banyak cerita tentang mitologi dan sejarah lainnya, jangan lupa like video ini biar aku tahu kalian suka topik seperti ini. Share ke teman-teman yang juga suka Assassin's Creed atau mitologi Yunani. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten seru berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hanya di Kata Dunia.